dari SMP Negeri 2. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kelonggaran Bapak Ibu Guru dapat mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan memberikan ataupun menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini selama di modul 1.4 saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman tentang budaya positif. Saya kira ini Bapak Ibu Guru semuanya sudah banyak memiliki pengalaman di sekolah tentang bagaimana menyebarkan budaya positif kepada anak-anak. Nah, di sini saya hanya memberikan sedikit ilmu pengalaman. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada Bapak Ibu Guru supaya dalam menyebarkan budaya positif ini nanti lebih optimal lagi kepada peserta didik. Selanjutnya. Nah, di sini konsep inti tentang budaya positif. Nah, ini nanti kurang lebih saya meminta waktu ya maksimal nanti 1 jam dan semoga saja nanti tidak sampai 1 jam kan sudah selesai ya kegiatan kita hari ini. Nah, di sini konsep inti tentang budaya positif. Ini yang dipelajari yaitu ada 8 konsep inti, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu dari ke-8 konsep inti budaya positif ini. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu apa sih? Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan peserta didik ini kita tidak membuat pembelajaran ini sama kepada semua peserta didik, karena kebutuhan peserta didik itu kan beragam. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan peserta didik itu yang bagaimana. Ini nanti diharapkan dapat terwujud profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pembelajaran kita di tingkat SMP. Selanjutnya, nah di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah bagian dari pembelajaran di dalam budaya positif ya. Jadi ini guru, miskonsepsinya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Guru itu dapat mengontrol murid. Ini sebenarnya hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Ini juga hanya bagian dari ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu mengeluarkan karakter. Ini bagian dari ilusi saja. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Bahwa dalam pembelajaran ini kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas seperti ini seringkali kita laksanakan atau kita lakukan di dalam kegiatan mengajar kita. Jadi
seperti halnya kita mengontrol murid itu hanya ilusi. Hanya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Sebenarnya pada dasarnya murid itu apa yang dilakukan oleh murid itu atas kehendaknya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini berhak memaksa, ini juga hanya ilusi, hanya sebuah ilusi. Orang dewasa itu berhak memaksa. Sebenarnya paksaan kepada anak itu sebenarnya yang berhak menerima ataupun yang berkuasa itu sebenarnya anak sendiri. Apakah dia mau dipaksa atau tidak itu sebenarnya atas kemauannya dia sendiri. Kalau dia tidak mau dipaksa ya apa boleh buat, kita tidak bisa seperti itu. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa kita beranggapan seperti yang sudah dijelaskan ini, yang sudah digambarkan di sini ya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol di sini di dalam stimulus respon. Stimulus respon ini realitasnya adalah kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Memiliki kebutuhan apa saja itu berbeda-beda. Satu anak dengan anak yang lain itu kebutuhannya berbeda. Tapi kalau kita melihat secara stimulus respon, pandangan stimulus respon, itu realitas kita itu sama. Kita sebagai guru menganggap bahwa anak-anak membutuhkan satu, saya membutuhkan kebutuhan satu kebutuhan. Ini di teori ataupun paradigma di stimulus respon itu semua anak membutuhkan ini. Ini pandangan kita. Nah, kita harus mengubahnya ke teori kontrol bahwa saja realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini di teori stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini dari penjabaran tentang stimulus respon ini poin-poinnya adalah kita mengubah agar pandangan sama dengan kita, pandangan orang lain sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila seseorang itu berperilaku buruk, di teori stimulus respon ini menganggap perilaku itu adalah kesalahan. Tapi belum tentu. Lalu di teori kontrol, cara pandang dengan pendekatan teori kontrol ini, semua perilaku ini memiliki tujuan. Setiap anak melakukan perilaku apapun ini memiliki tujuan, ya, bertujuan. Nah, tujuannya bisa baik, tujuannya bisa buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori ataupun di paradigma stimulus respon ini menganggap orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pendekatan teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi setiap individu itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini di teori kontrol. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini di teori, ini paradigma ya, cara pandang saja. Jadi cara pandang. Nah, kita ini di sini di teori atau paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol ini kita hanya digunakan untuk memandang cara pandang bagaimana memandang siswa kita, memandang peserta didik itu bagaimana kita
memperlakukan peserta didik itu. Nah di sini bisa kita pelajari di sini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan itu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah di sini kita harus mengubah paradigma atau cara pandang kita bagaimana memandang peserta didik itu. Ini selanjutnya, step selanjutnya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi ini asal kata dari disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman ataupun hukuman. Ini salah satu penerapan disiplin. Nah, ini tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di dalam beberapa mungkin di lembaga-lembaga ataupun organisasi itu sudah menerapkan disiplin yang harus yang harus dilakukan. Nah di sini seperti nilai-nilai kebajikan. Di sini setiap instansi atau organisasi itu ada beberapa poin-poin tentang nilai kebajikan yang harus dilaksanakan. Seperti halnya ini di sini profil pelajar Pancasila, Ibu Primari, kemudian Indonesian Heritage Foundation (IHF). Nah di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini seperti profil pelajar Pancasila yang sudah menjabarkan nilai-nilai kebajikan oleh profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai ataupun yang harus sebagai tujuan profil pelajar Pancasila yang harus dicapai oleh peserta didik itu diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila. Tujuan peserta didik ya, tujuan pendidikan di Indonesia ini supaya peserta didik mampu menguasai nilai-nilai kebajikan yang sudah dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mandiri, nilai bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang ada di Indonesia. Dan ada yang lainnya, ini hampir sama, nilai-nilai kebajikan yang sudah terangkum dalam organisasi atau institusi ini mayoritas adalah
nilai-nilai yang nilai-nilai positif ya, nilai-nilai positif yang sudah diakui oleh masyarakat ya, secara universal. Ini tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kita harus melihat untuk menerapkan disiplin positif itu juga harus melihat apa kebutuhan dasar dari peserta didik itu. Ini salah satu dari bagian dari kita mempelajari tentang budaya positif itu harus melihat juga aspek kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, kita bisa merangkum kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Setiap apa yang dilakukan oleh peserta didik itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, misalnya peserta didik itu melakukan sesuatu yang di luar mungkin di luar aturan, dia melakukan sesuatu yang mungkin melenceng dari dasar-dasar apa prinsip-prinsip yang kita akui. Itu biasanya adalah karena alasan peserta didik tersebut atau anak tersebut membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Itu alasannya biasanya yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi misalnya seorang peserta didik itu nakal dengan temannya, itu bisa jadi dia membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dia mengekspresikan mungkin tindakannya, perilakunya itu karena kebutuhannya belum terpenuhi. Misalnya dia belum mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian yang dilakukannya adalah mungkin dia keluar dari nilai-nilai yang sudah bagus ya. Itu. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita menganggap setiap orang atau peserta didik yang kita bimbing itu mereka juga memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi kita melihat setiap anak yang melakukan sesuatu itu dasarnya adalah kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Selanjutnya, nah di sini studi kasus Bu Ambar, seorang guru SMP Gua Sukamaju sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini kita harus menganggap, kita harus melihat juga kebutuhan dasarnya Doni itu belum terpenuhi. Kita melihat kebutuhan itu belum terpenuhi. Karena itu alasan Doni melakukan tindakan dengan meminta paksa bekal makan siang temannya. Nah, ini mungkin alasan Doni melakukan tindakan ini. Nah, ini kita bukan tidak harus tidak menganggap ya dengan cara pandang ya, dengan cara pandang ini kita menganggap anak-anak itu melakukan tindakan itu pasti memiliki alasan. Nah, alasan Doni ini mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Misalnya apa? Nah, kebutuhan dasar akan
mungkin kebutuhan dasar akan pengakuan dari teman-temannya bahwa dia itu yang paling besar atau yang paling ditakuti. Nah, ini kebutuhan pengakuan dia. Nah, di sini atau mungkin juga atas dasar lain, kebutuhan yang lain, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan makan di rumah mungkin kurang. Nah, itu kita bisa melihat, kita analisis bagaimana latar belakang si Doni ini. Ini kita setelah menganalisis nanti akan menemukan bagaimana kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Doni ini menjadi alasan dia untuk melakukan tindakan yang dia lakukan. Nah, ini situasi seperti ini bisa kita jadikan bahan pembelajaran ya, bahan pembelajaran untuk menangani peserta didik yang melakukan suatu tindakan. Kemudian, nah di sini motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Tujuan ini, nah ini pasti memiliki tujuan dan motivasi perilaku manusia ini ada beberapa, yaitu untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya setiap orang itu melakukan sesuatu itu atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi melakukan sesuatu atau perilaku manusia melakukan sesuatu itu karena atas dasar ini ya, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Atas dasarnya adalah dari luar. Nah, kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Jadi kita membangun ataupun mendidik peserta didik ini tujuan utamanya adalah memiliki motivasi internal. Jadi apapun yang dia lakukan, peserta didik itu melakukan sesuatu itu supaya bisa menggunakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri pribadi mereka sendiri, bukan karena paksaan. Kalau paksaan ini kan termasuk ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian karena imbalan, saya beri ini, lakukan ini. Nah, ini motivasi eksternal ini biasanya tidak bertahan lama. Motivasi eksternal ya, ini tidak bertahan lama. Kalau motivasi internal itu akan melekat pada jiwanya. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi peserta didik itu adalah motivasi internal. Misalnya melakukan sesuatu karena dia sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan mungkin kedisiplinan, sadar akan waktu. Ini beberapa motivasi internal yang harus ditanamkan pada diri peserta didik. Ini supaya mereka memiliki motivasi internal. Ini motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu di dalam pembelajaran ataupun di dalam materi tentang 5 posisi kontrol guru itu, guru bisa melakukan atau bisa bertindak, bisa memilih posisi kontrol yang mana yang akan dia perankan. Misalnya, yang pertama penghukum. Kita penghukum itu, kita sebagai guru
kita bertindak menghukum siswa. Jika siswa melakukan kesalahan, kita hukum. Ya, dengan memberikan hukuman. Ini kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Setiap anak yang melakukan sesuatu, kita bisa memberikan mungkin penanganannya dengan cara membuat merasa bersalah. Ya. Atau mungkin posisi kontrol sebagai teman. Setiap anak yang melakukan sesuatu tindakan itu tindakan yang salah mungkin ya. Kita rangkul, kita ajak secara baik-baik. Ya, kita nasihati dengan baik. Itu kita bertindak sebagai teman. Nah, bertindak sebagai pemantau misalnya. Pemantau yang keempat ini, kita bertindak sebagai pemantau. Misalnya anak melakukan kesalahan, itu kita bertindak sebagai pemantau. Berarti pemantau itu tindakannya bagaimana? Tindakannya adalah anak tersebut jika melakukan kesalahan, kita melihat bagaimana aturan sekolah itu. Ya, disiplin yang harus ditaati sekolah itu apa? Nah, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu kita kembalikan kepada peserta didik, harus menanggung akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini biasanya di posisi pemantau ini harus sebelum masuk sekolah ataupun di sekolah, di kelas atau di sekolah itu memiliki peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Ini posisi pemantau. Kita taat kepada aturan. Nah, kita hanya memantau, kita hanya memberikan hukuman ataupun memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan kesalahan itu dengan cara melihat hukuman apa, sanksi apa yang sudah tertera di catatan-catatan itu. Nah, di sini posisi pemantau. Nah, posisi manajer ini posisi yang diharapkan dimiliki oleh guru. Ini posisi terakhir yang diharapkan dimiliki oleh guru, itu adalah posisi manajer. Kita sebagai guru, kita tujuan dari 5 posisi kontrol guru ini adalah yang terakhir, yaitu tujuannya kita bertindak sebagai manajer. Bertindak sebagai manajer. Bagaimana bertindak sebagai manajer itu adalah dengan cara kita untuk melakukan tindakan sebagai manajer ini, kita berbicara atau berkata dengan baik dengan siswa, kemudian bisa memberitahu siswa, bisa menyadari sendiri kesalahannya. Nah, ini tindakan kita sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan posisi guru ini ya. Ini secara lebih jelas ini saya jelaskan di sini. Kasus tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ini kasusnya ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tindakan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya hormat bendera selama 1 jam. Nah, anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kalau kita bertindak sebagai posisi kontrol penghukum, biasanya hormat bendera 1 jam. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kata-kata yang kita berikan kepada anak adalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu sangat mengecewakan Bapak. Seperti itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah bahwa dia telah melakukan tindakan itu. Kemudian teman, posisi teman ini adalah, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini saja. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Ini posisi kita bertindak sebagai teman. Bertindak sebagai teman. Kemudian posisi pemantau. Ini kata-kata yang biasanya disampaikan kepada siswa. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara,
kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditulis oleh sekolah. Ini biasanya bertindak sebagai pemantau. Kemudian kalau tindakan sebagai manajer adalah Bapak Ibu guru biasanya bertanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kesalahanmu apa? Saya siswa tidak memakai atribut lengkap. Kesalahanmu apa? Kira-kira kamu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa itu nanti akan merumuskan sendiri bagaimana penyelesaiannya, ya, sehingga apa yang sudah dilakukannya nanti kemudian hari tidak dilakukan. Ini tindakan sebagai manajer. Jadi kita bertanya kepada siswa secara baik-baik, ya, kemudian menanyakan alasannya apa kamu melakukan tindakan itu, ya, mungkin alasannya ini. Nah, alasan ini bisa jadikan kita mungkin nanti untuk ke arah selanjutnya, ya, nanti tindakan selanjutnya itu nanti di posisi di segitiga restitusi bagaimana cara menangani siswa jika melanggar itu nanti di bagian segitiga restitusi itu ada. Ini posisi manajer. Nah, selanjutnya, nah ini kasus ini penjelasan tadi tentang kasus penghukum nada suara tinggi. Ya, ini penghukum bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk, mengganti, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Nah, ini hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah anak duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang-sepulang murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini akibat dari posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, ini sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini adalah hasil atau akibat dari penerapan kita menerapkan ataupun posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Selanjutnya, ini teman, ya, teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan mata senyum jenaka. Ini posisi kita sebagai teman, ya. Jadi Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ini kata-kata yang biasanya disampaikan oleh posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif mungkin murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ini hasil dari penerapan posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya, belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Di sini biasanya hasil dari tindakan guru sebagai yang berposisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, nah, ini posisi pemantau, nada suara datar, tubuh yang formal, bahasa tubuh yang formal, ya. Nah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apa yang kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nah, seperti itulah. Nah, di sini ini seperti hanya kita bertindak sebagai pemantau saja. Pemantau itu hanya menjalankan apa yang sudah ada di aturan-aturan. Nah, selanjutnya fungsi pemantau. Selanjutnya
manajer. Kita bertindak sebagai posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kalau Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Kemudian baik itu bisa dilakukan. Apa bisa akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Nah, di sini posisi manajer, posisi kita sebagai manajer, kita bertanya dengan baik, ya, tulus, ya, mendekat ke murid. Nah, ini siswa dengan jawaban yang baik juga akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Ini posisi kita sebagai manajer, posisi terakhir yang diharapkan diterapkan oleh Bapak Ibu Guru dalam menerapkan posisinya sebagai posisi kontrol siswa. Selanjutnya, nah, fokus ada pada murid. Nah, ini posisi manajer, ya, ini hasilnya, ya. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan. Nah, sini selanjutnya. Nah, ini beberapa pertanyaan. Posisi kontrol apakah? Kira-kira posisi kontrol apa, Pak? Apa? Ayolah lakukan demi ibu, ya. Ayolah lakukan demi ibu, ya. Posisi bisa posisi penghukum, posisi teman, bisa posisi pembuat merasa bersalah, atau posisi sebagai manajer pemantau. Kira-kira posisi yang mana? Teman. Iya, ini bisa masuk posisi teman. Ya, ini teman. Ayolah lakukan demi ibu, ya. Nah, ini posisi teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah ini? Aturan saya, awasi. Patuhi aturan saya atau awas? Penghukum. Ya, ini posisi penghukum. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira posisi apa? Membuat merasa bersalah, ataukah pemantau, ataukah teman, ataukah manajer? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bagaimana kira-kira? Ya, ini adalah posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau itu hanya menjalankan aturan, ya kan? Posisi kita hanya menjalankan aturan, posisi pemantau. Berarti aturannya kalau kita melihat jika tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan mendapatkan nilai. Kita bertindak sebagai pemantau di sini. Nah, di sini posisi pemantau. Selanjutnya, next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Ini adalah posisi manajer. Kita bertanya kepada strategi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini sebagai manajer. Selanjutnya, nah, kita akan ke keyakinan kelas, materi tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Nah, ini keyakinan kelas ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kenapa ini keyakinan kelas? Kenapa bukan dikatakan sebagai peraturan kelas? Ini alasannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Kalaupun itu hanya peraturan sekolah, mungkin itu peraturan yang sudah tertera di dinding, ya, yang sudah tertera di catatan. Itu mungkin anak-anak tidak akan mendukung, tidak akan meyakininya sebagai itu hanya sebuah aturan saja. Kita melihat sebagai bentuknya itu hanya sebuah aturan saja. Nah, tapi ini dikatakan sebagai keyakinan kelas karena untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri pribadi peserta didik. Ini kembali ke nilai-nilai keyakinan. Ya, nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau hanya peraturan kan mungkin orang akan melihat, oh itu hanya peraturan saja kok. Itu. Tapi kalau ini keyakinan akan berbeda. Selanjutnya, mengapa keyakinan? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini mengapa keyakinan? Karena alasannya adalah akan lebih tergerak. Ya, peserta didik akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dia sudah meyakini bahwa mungkin aturannya itu seperti ini. Ini keyakinan dari dalam diri pribadi seorang didik. Selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas 9B. Kebersihan, selalu menjaga kebersihan ya. Semangat, selalu semangat belajar. Ini contoh keyakinan kelas yang harus dibuat di kelas. Selanjutnya Mas, saya kira ini tidak perlu panjang. Ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini kemarin saya melaksanakan keyakinan pembuatan keyakinan kelas di kelas 7B ini dengan peran serta peserta didik. Jadi peserta didik kita ajak untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, ini sudah saya laksanakan kemarin. Di sini ada menggunakan sticky notes, ya, warna note, ya, note, color note, ya. Ini menggunakan color note. Kemudian setelah membuat, anak-anak membuat, kemudian ditempelkan di papan, ya, papan keyakinan kelas. Selanjutnya mereka kita ajak untuk memberikan tanda tangan sebagai tanda bukti kesepakatan. Ini kita simpan. Ini cara membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya laksanakan kemarin di kelas 7B. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat hasilnya, dan itu nanti bisa kita buat lagi dengan tampilan yang menarik, dengan kita print lagi dengan desain yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Selanjutnya, nah di sini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ini adalah untuk menangani permasalahan peserta didik. Kasus-kasus yang
dilakukan oleh peserta didik ini dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dulu dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap siswa setiap melakukan tindakan yang salah itu kita lakukan penyelesaiannya dengan melakukan 3 restitusi, segitiga restitusi. Pertama kita tanya dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Kita tanya dulu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini pertanyaan seperti ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menstabilkan identitas. Setelah kita tahu alasannya, alasan dari siswa melakukan itu, nah kita berikan validasi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya paham dengan tindakan kamu, misalnya kamu beralasan seperti itu, mungkin karena ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini valid, menstabilkan identitas. Jadi dia stabil identitasnya, bisa dipahami oleh guru. Nah, selanjutnya setelah menstabilkan identitas adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kalau keyakinan kelas sudah dibentuk, kemudian kita tanyakan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita tanya kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dia akan menyadari sendiri secara dalam hatinya, dia akan melihat bagaimana perilakunya, tindakannya ini sudah bersalah atau sudah melukai orang lain, itu bagaimana dia akan menyadari. Nah, kemarin saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Kemarin di kasus yang terjadi di kelas 7B, ya, kasus bullying, ya, yang dilakukan oleh Galih sama Wilda kepada Vilda. Kemarin itu saya panggil ke sini, kemudian saya terapkan penyelesaiannya melalui segitiga restitusi. Nah, ini hasilnya peserta didik ataupun siswa yang berperilaku tersebut, ya, sedikit banyak sudah dapat memperbaiki kesalahannya, sudah meminta maaf dan lain-lain. Ini segitiga restitusi. Ini bisa secara mungkin nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru secara bertahap, ya, bertahap. Dan ini saya tidak menjamin juga, ya, setiap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, karena permasalahan di lapangan itu sangat beragam sekali. Ya, ini. Selanjutnya, nah di sini segitiga restitusi ini membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan identitas. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu benar merasa seperti itu. Nah, ini beberapa kata-kata yang bisa disampaikan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini karena kalau alasan siswa itu seperti itu, kan alasan itu penting. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita bisa terapkan seperti itu kepada peserta didik, ya. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan.
Ini kita validasi tindakan siswa itu. Selanjutnya, ini menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ini kata-kata yang sudah disampaikan pada menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah, ini terakhir penutup dalam penerapan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amau yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga dapat memberikan wawasan ilmu tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah yang berkaitan dengan siswa. Nah, terima kasih atas waktu dan peran serta Bapak Ibu guru dalam pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin? Monggo jika bisa ditanyakan. Monggo. Jadi Pak Slamet nyuwun. Menurut saya, kalau dulu itu fokus orientasi pada kehendak guru. Pembelajaran sekarang itu harus berorientasi pada siswa. Siswa itu sebagai tujuan utama kita, ya. Sebagai tujuan utama kita. Kita itu di dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu peserta guru itu harus menghamba kepada peserta didik. Kalau begitu, bolehkah kami itu memaksa? Memaksa dalam arti bagaimana, Pak? Karena memaksa itu tadi dampaknya tidak berlanjut. Ya. Tetapi kebiasaan siswa kalau tidak melalui pemaksaan, biasanya tidak tumbuh. Iya. Guru itu bila melakukan tindakan pemaksaan, itu kita lihat kondisinya dulu. Kita juga saya sendiri secara pribadi itu tidak menyadari saya sendiri secara pribadi menyadari bahwa kondisi setiap situasi, setiap lingkungan itu berbeda-beda. Ya. Bisa ada kondisi di mana anak-anak itu jika diberitahu secara baik-baik, dibimbing, dididik secara baik-baik itu nurut. Ya. Tapi apabila dibimbing secara kasar, itu nanti akan berontak. Itu juga ada. Nah, kita sesuaikan saja bagaimana kondisi lingkungan tersebut, Pak. Jawabannya adalah kita sesuaikan. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena ini secara pribadi saya melihat kondisi lapangan sendiri. Kalau kita paksakan itu, kalau menurut pendidikan di sini ya, menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu memaksa anak itu memang salah ya. Anak tidak bisa dipaksa. Anak tidak bisa dimarahi. Tapi saya sendiri secara pribadi, saya sendiri kan melihat di lapangan juga. Nah, anak-anak itu dengan kondisi-kondisi seperti ini
bila kita laksanakan dengan mungkin secara baik-baik, dia tidak mau, ya. Kita paksa, ada juga kondisinya yang kita paksa, kita marahi, dia akan berontak, dia akan anak tersebut akan mungkin akan lebih liar. Ada kondisi seperti itu, tapi ada juga kondisi anak-anak yang harus dimarahi dulu baru nurut, baru mau menjalankan. Nah ini saya kira untuk bagaimana penerapan ini, bagaimana apakah kita harus harus menjalankan aturan dengan kaku atau dengan lembut, ini tergantung situasi saja. Saya kira itu. Boleh tergantung situasinya. Nah, ini secara pribadi saya, kalau saya menganggapnya saya memperbolehkan. Tapi kalau mungkin di teorinya tidak boleh. Mengatakan. Ada lagi pertanyaan? Buatan ada pertanyaan Siapa saya kira itu kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu Guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. SPO Jaya. Tepuk tangan semuanya. Untuk pertemuan hari ini, ya, kita akan mengadakan kegiatan pembentukan kesepakatan atau keyakinan. Apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Ada yang sudah pernah dengar? Belum pernah dengar? Oke, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan yang kalian buat berdasarkan keyakinan kalian akan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi keyakinan kelas ini nanti bersumber dari kalian sendiri. Kalian yang akan menyusunnya. Bagaimana keyakinan itu akan dibuat? Keyakinan kelas ini berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa itu seperti apa? Seperti kedisiplinan, tanggung jawab, saling menolong. Kemudian juga bertenggang rasa. Jadi kalian nanti yang akan memutuskan apa saja nilai-nilai luhur yang akan menjadi kesepakatan kelas yang nanti akan kalian gunakan sebagai acuan dalam berperilaku ke depannya, khususnya di sekolah ini ya. Perilaku kalian, sikap dan tindakan kalian nanti, kalau kalian nanti melanggar keyakinan tersebut, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita di kelas 7B, yang mana kalian nanti dalam melakukan tindakan-tindakan itu nanti akan selalu berpegang teguh dengan keyakinan tersebut. Sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah ini? Nilai-nilai luhur yang kalian rumuskan ini menjadi acuan kalian dalam berperilaku di sekolah maupun di rumah. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun juga harus selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai luhur yang sudah kalian rumuskan, kalian yakini. Saya kira itu, dan tolong silahkan nanti kalian buat kira-kira keyakinan apa yang harus kalian tuliskan, yang harus kalian rumuskan di dalam sticky note ini. Setiap kelas ini saya harapkan memiliki keyakinan masing-masing yang beragam. Kalau nanti sama, tuliskan sama kan di seleksi. Kemudian setelah kalian tuliskan, silahkan kalian tempelkan di dinding itu. Ini akan saya bagikan satu persatu. Silahkan kalian tulis di sini keyakinan kalian tentang perilaku, nilai-nilai yang baik itu apa, dan harus ini menjadi acuan kalian untuk menjalankannya. Misalnya ya,
Wildan, tugas sering tidak mengerjakan. Berarti Wildan kedepannya akan merasa yakin ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab terhadap tugas sekolah, tugas sebagai siswa. Itu salah satunya. Oke, silakan ditulis. Apapun itu silakan ditulis menjadi kesepakatan kita, menjadi keyakinan kita. Yang sudah selesai atau yang sudah selesai menulis, silakan bisa ditempelkan di depan. Saya seleksi dari kesepakatan ini, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan harus selalu kalian ingat, jangan sampai nanti melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Saya kira sudah kita rumuskan kesepakatan kelas ini, dan saya minta agar ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kalau masing-masing siswa silakan ke depan untuk menuliskan tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Latifah dari kelas 7B. Saya sangat senang bisa ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas 7B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama saya Kiki dan teman ini. Saya akan berkomitmen dengan dalam keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Atanurati. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Masa Petes Yastewan dari kelas 7B. Saya akan berpartisipasi dalam menjalankan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sabandini dari kelas 7B. Saya merasa sangat senang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Shindi Aulia dari kelas 7B. Saya akan mentaati keyakinan yang sudah dibuat dari kelas 7B.